Halo semuanya, halo guys. Oke. General reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung saja. Oke. Kali ini temanya tentang apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di percintaanmu, di keluargamu, dan pertemananmu ya. Akhir tahun ini, akhir tahun 2023 ya. Tentang percintaan, keluarga, dan pertemanan. Kita lihat ya. Oke, tada. Wah. Jadi kalau aku lihat soal percintaan, kamu ini sadar bahwa kamu harus menyayangi dirimu sendiri, ya. Kamu harus mencintai dirimu. Apalagi yang selama ini udah berjuang, yang selama ini udah banyak berkorban, yang selama ini udah ya berlebihan mencintai, menyayangi seseorang. Sekarang waktunya lah menyayangi diri sendiri. Sekarang waktunya mencintai dirimu sendiri gitu. Dan aku ngerasa ini kalian ada ya menjaga hati, menjaga perasaan diri sendiri, gak mau sakit hati lagi, gak mau terluka lagi. Jadi kamu menjaga hatimu ya. Dan aku ngerasa kamu menjaga yang kamu miliki sih. Kamu menjaga kayak apa ya? Ya mungkin sekarang atau akhir tahun ini hidupmu akan berubah ya. Akhir tahun ini hidupmu akan berubah lebih positif ini. Bisa akhir tahun ini soal kerjaan akan meningkat, akan berkembang. Atau soal keuangan ini ya akan berkembang, akan meningkat gitu. Jadi ya jaga duitmu ya kan. Jaga yang kamu miliki atau jagalah peningkatan yang akan terjadi ya di tahun ini atau di akhir tahun ini, begitu. Ya, ada nih kalian menjaga hati, menjaga duit, menjaga spiritual, pokoknya yang kamu dapat lah akhir tahun ini. Ya pokoknya perubahan yang terjadi di akhir tahun ini kamu jaga. Misalnya udah tahu mencintai diri sendiri, udah tahu menjaga perasaan sendiri. Terus nanti meningkat keuangan ya dijaga gitu kan, perubahan seperti itu. Oke, dan aku rasanya ya soal percintaan kamu ini lebih apa ya, lebih kayak mau melepaskan yang di luar kendalimu, mau melepaskan yang di luar kontrol ya. Ya misalnya kayak kita nggak bisa ya mengendalikan seseorang, kita nggak bisa mengontrol seseorang itu. Ya kalau dia bertingkah ya terserah. Kalau dia menjauh ya menjauh. Kalau dia bikin drama ya bikin gitu. Tapi kamu kayak melepas ya. Kamu kayak ya apapun lah yang dia buat, apapun yang dia bikin, ya aku fokus sama diriku ya. Bahkan ini ada kalian yang kayak ya sudah cuek aja gitu. Ya udahlah ya, ngapain buang-buang waktu untuk drama? Ngapain buang-buang waktu untuk tingkahnya, ulahnya gitu. Jadi kamu lebih kayak melepas ya. Yang harus dilepas lepas. Kalau harus ikhlas ya ikhlas ya. Nggak repot kok gitu. Jadi kamu lebih cuek ya.
Itu sih. Padahal ya, akhir tahun ini banyak yang melirik kamu, ya. Ini akhir tahun ini banyak yang tertarik sama kamu. Lihat deh, banyak yang mungkin suka sama kamu atau ya ada yang mencintaimu gitu. Cuma ya nggak semua baik ya, gitu. Oke? Dan soal percintaan ini kamu lebih kayak apa ya? Mungkin lebih nyaman menyendiri gitu, atau lebih nyaman ya udah fokusnya ke diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Karena ya susah juga ya nyari orang yang tulus sama kita gitu. Sulit juga nyari orang yang tulus gitu. Jadi kamu ngerasanya udahlah, mungkin akhir tahun ini ya kalau ada yang suka sama saya ya udah, kalau ada yang cinta sama saya ya bagus lah gitu. Tapi mana perjuangannya gitu ya. Misalnya ada orang mencintaimu, menyayangimu, ya harusnya berjuang dong ya, bukan drama-dramaan atau apa. Jadi kamu ngerasa ya kalau dia nggak berjuang ya terserah gitu. Kalau dia nggak menurunkan egonya, kalau dia ya masih bertingkah gitulah, masih gengsi lah, masih mengikuti ego, ya hempaskan gitu. Ya mending fokusnya ke diri sendiri. Kamu kayak gitu ya, kalau aku lihatnya. Itu sih. Oke. Dan soal percintaan ya, ini aku ngerasanya ada yang kangen sama kamu, ada yang rindu sama kamu ya. Dan aku ngelihat orang ini tuh banyak introspeksi diri, banyak ngoreksi diri. Mungkin dia sadari kesalahannya sama kamu, dia sadari keegoisan dia selama ini. Dan aku ngerasa ada mungkin ya diam-diam sebenarnya punya rencana minta maaf akhir tahun ini. Ada yang punya rencana mau komunikasi atau mau ketemu kamu, ya mau bertemu kamu gitu akhir tahun ini. Atau ada nih yang berencana ya mau melakukan sesuatu lah ya untuk menebus kesalahan, untuk mengucapkan terima kasih juga sama kamu, karena kan kamu ini ya udah baik sih sama dia gitu. Kamu baik sama dia selama ini. Ya mungkin kamu cueknya itu saat ini aja gitu. Saat udah capek. Terus wah. Dan soal percintaan akhir tahun ini, sebenarnya kamu itu percaya diri aja. Karena ini energimu subur ya. Iya loh guys. Jadi akhir tahun ini ada di antara kita energi itu subur banget ya. Aura itu bagus banget. Auramu bagus, auramu positif, kayak subur gitu ya. Jadi kamu punya daya pikat, kamu punya daya tarik. Kamu bisa menarik energi seseorang, kamu bisa menarik energi rezeki, kamu bisa menarik cinta, kasih sayang dan sebagainya ya. Jadi percaya diri lah. Jangan insecure, jangan dikit-dikit malu lah, minder lah, jangan ya. Karena sebenarnya kalau kamu percaya diri ya, kamu menghargai dirimu, ya udah kamu dihargai gitu. Orang percaya juga sama kamu. Itu. Oke, terus apa ya? Aku ngerasa di akhir tahun ini ada di antara kita ya, di antara kalian. Ya bisa aja masih ada orang yang narsis ya. Masih ada orang yang egois, masih ada orang yang mau angkuh, sombong gitu ya. Cuma orang seperti itu, wah gampang bingit ya, kamu hempaskan gitu. Jadi kamu tuh ya nggak mau ribet lagi sih, nggak mau drama atau apapun lah. Jadi kamu ngerasa kalau ada orang menyayangi saya tapi banyak tingkah, ya udah lepasin aja. Kalau ada orang mencintai saya tapi banyak drama, ya lepasin aja lah. Males soalnya ribet ya. Seperti itu.
Oke? Dan intuisimu sebenarnya bekerja, selalu bekerja, ya. Firasatmu, kata hatimu, feelingmu itu selalu aktif gitu, ya, untuk mendeteksi, ya, supaya kamu tuh kayak menyadari ya bahwasanya ya hidup ini atau percintaan ini itu punya perspektif yang luas, cara pandang yang luas gitu. Misalnya tentang cinta, cinta itu kan nggak sekedar cinta. Cinta itu kan harusnya ada action, ada tindakan, ada perjuangan, pengorbanan. Jadi kayak buat apa kalau cinta tapi diem aja, ya. Buat apa cinta tapi dia tuh sombong, angkuh, narsis, egois gitu. Kan itu toxic gitu loh, itu racun. Jadi kayak ya udahlah ya, lepasin gitu. Kamu mengikhlaskan, aku lihatnya. Jadi kayak kamu nggak ribet sih, nggak ribet gitu. Ya memang nggak mau ribet aja. Kalau ada orang bertingkah ya lepasin lah. Ya ngapain buang-buang waktu. Oke. Terus tentang keluarga, ya. Oke. Aku ngerasa akhir tahun ini kamu lumayan percaya diri ya menghadapi keluargamu. Akhir tahun ini kamu seperti punya power, punya kekuatan, punya rasa percaya diri yang tinggi menghadapi keluarga ya. Ya. Jadi kalau ada drama di keluarga atau ada yang bertingkah, kamu bisa menghadapinya. Misalnya ada yang bertingkah atau ada yang manipulatif, ada yang manipulasi atau ada yang ya drama-drama gitu ya. Ya kamu bisa membatasi diri. Kamu bisa kayak ya udah, kalau keluarga banyak drama ya jaga jarak aja gitu. Ya tetap sih mau silaturahmi lagi, tetap mau ya kita jaga silaturahmi dong sama keluarga ya. Kita menjaga hubungan atau lebih tepatnya silaturahmi ya dengan keluarga kita gitu. Cuma ya kamu jaga jarak sih kalau memang ada yang bertingkah gitu. Jaga jarak itu kan lebih kayak ya jangan terlalu dekat lah, jangan terlalu jauh gitu. Jangan terlalu dekat ya supaya nggak sensi gitu ya. Jangan terlalu jauh ya supaya nggak jadi musuh gitu. Oke? Cuma aku ngerasanya akhir tahun ini ya keluarga mau ketemu kamu. Entah keluarga dekat, keluarga jauh, saudara yang dekat, saudara yang jauh ya. Ini mau ketemu kamu. Aku ngerasa apa ya? Ada memang keluarga yang mau mensupport, ada memang keluarga yang mau mendukung ya. Tapi ya nggak semuanya gitu. Karena aku ngelihatnya ini ada entah siapa ini ya di keluarga kamu, ya punya keegoisan gitu, atau lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan jalan pikirannya sendiri itu ada ya. Jadi kalau kamu dengar intuisimu, kamu dengar kata hatimu, ya kamu ngerasain sih mana yang sefrekuensi, mana yang enggak, mana yang satu visi, satu misi, mana yang tidak gitu. Karena ini sebenarnya ya adalah di antara keluarga itu ya yang kayak egonya itu tinggi loh, egonya itu besar, atau ya pengennya punya power, punya kekuatan, atau seperti mengendalikan, itu mungkin ada ya. Tapi ada juga memang manipulatif. Manipulatif itu kayak beda di depan, beda juga di belakang. Tuh. Oke. Dan aku ngerasa di keluargamu ini ada yang penasaran sama kamu, ya. Atau entah kamu sadari apa enggak, kamu tuh sering dimata-matai sama saudaramu. Kamu sering dipantau sama keluarga gitu, ya. Terus sih ada memang keluarga atau saudara ini kangen, ya. Kangen kamu seperti dulu. Mungkin dulu kamu lebih aktif, dulu kamu lebih ceria.
Sekarang kamu pasif, kamu diam. Sekarang kamu batasi diri gitu. Jadi kayak apa ya? Ya rindu kamu yang dulu, ya. Ada yang rindu bersenda gurau, ada yang rindu bercanda tawa sama kamu, ada yang kayak kangen ya. Kangen kamu yang dulu. Kamu dulu lebih aktif, sekarang lebih diam gitu. Ya seperti itu, ya. Oke. Aku ngerasa kamu menghadapi keluarga ini memang benar-benar pakai intuisi. Kamu menghadapi keluarga saudara ya benar-benar menggunakan firasat atau ya intuisimu. Oke? Karena memang di antara mereka-mereka itu ada sebenarnya menyakiti hatimu. Ada di antara mereka-mereka itu ya yang sebenarnya melukai perasaanmu, mengecewakan kamu itu ada. Dan aku ngerasanya akhir tahun ini ya kamu akan memilah-memilih ya, akan memilah-memilih mana orang-orang yang pantas untuk dekat, mana yang ya nggak usah terlalu dekat ya. Misalnya aku kalau sama saudara yang ini ya aku mau aja deket ya, karena itu sefrekuensi atau positif lah gitu. Tapi kalau orang yang nggak sefrekuensi, orang yang kayak ya apalagi toksik ya, negatif, ya ngapain terlalu dekat ya, nggak usah terlalu dekat gitu. Jadi kayak intuisi ini mengarahkan kamu, firasatmu, entah firasat baik, firasat buruk, itu menuntun kamu sebenarnya. Jadi kamu tahu nih, kalau aku ke yang ini positif, ini tuh ya sepemikiran, sekata, sefrekuensi, pokoknya yang positif lah. Itu kan dipertahankan gitu, ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang kayak ya aneh gitu, manipulatif lah, bertopeng lah, munafik lah, atau menyakiti lah, toksik, negatif dan sebagainya, itu kan itu jadi racun buat kamu. Jadi kayak ya jaga jarak lah. Ngapain terlalu dekat, ngapain terlalu dalam gitu ya, seperti itu sih. Jadi akan bijak lah dengan intuisi ini ya. Oke. Kemudian aku ngerasa hati-hati dengan keuanganmu ya, hati-hati dengan finansialmu. Mungkin tak siapa gitu mau manfaatin duitmu. Jadi orang yang mau manfaatin duitmu, dia ini kayak apa ya? Dia mata-matai sih keuangan kamu, gitu. Jadi aku ngerasanya ada yang melihat-lihat gitu tentang keuanganmu, ada yang mata-matai finansialmu. Ya kalau bagus ya mau minta duit gitu. Itu sih. Kemudian di keluarga ini kayaknya akhir tahun ini ada acara ya, aku lihatnya. Di akhir tahun ini ada kalian, entah siapa ya, bagian dari keluargamu akan bikin acara. Bisa pertemuan, bisa nanti ada undangan ya. Tuh. Oke. Kemudian kita lihat lagi tentang pertemanan. Oke, ada teman mau komunikasi sama kamu, duar ya. Kayaknya kamu kaget deh, kamu akan terkejut ya. Ih, ini kan Dora udah lama ya nggak komunikasi. Ini Suneo udah lama nggak ngomong. Ya tiba-tiba komunikasi. Itu ada sih akhir tahun ini. Cie. Kayaknya ada ya yang sayang sama kamu. Ada sih yang kayak baper, bawa perasaan, ada yang menyayangimu, mencintaimu, atau ada yang sadar ya, yang sadar bahwa ya dia itu sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, atau ya kamu pantas disayangi, kamu pantas dicintai ya. Mungkin kamu baik selama ini, atau kamu tuh berkesan buat dia selama ini. Jadi kayak ya orang ini ada hati sama kamu.
jadi mau menghubungi kamu ya. Oke. Dan aku ngerasanya ada juga teman yang rada-rada sensi sama kamu ya. Ada teman yang rada-rada sensi, bisa karena iri, dengki. Ada juga ya cemburuan gitu sama kamu ya. Seperti ada nggak terima atau nggak rela kamu batasi dirimu. Ada yang nggak ikhlas ya, kamu fokusnya ke dirimu gitu. Jadi ya ada yang ngerasanya ya kamu kok gitu ya. Ada seperti itu. Oke, kemudian hati-hati dengan ya teman-teman yang toksik begitu ya, teman-teman yang negatif, yang bikin kamu energimu terkuras atau energimu kerasa capek ya, karena energi orang itu nggak baik ya. Jadi pernah nggak ngerasain kayak ya ini ada teman ya, kalau sama dia itu energi kita terkuras gitu, kalau sama dia energi kita capek. Energi kita tuh mudah capek, mudah lelah. Berarti itu orang nggak baik loh. Itu orang seperti racun menyedot energi kita. Seperti itu. Paham lah ya. Jadi ya hati-hati begitu ya. Itu sih. Kemudian aku ngerasa apa ya? Ada teman yang kayak mau mendalami dirimu. Mau mempelajari kamu ini lebih kayak ya mendalami perasaanmu ya gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya kamu sekarang bersikap biasa aja. Ada yang bertanya-tanya, kenapa ya kamu sekarang ya nggak terlalu bersosialisasi ya, kamu nggak terlalu berteman gitu. Atau kenapa ya kamu sekarang apa-apa sendiri, apa-apa kamu menyendiri, batasi diri gitu. Atau kenapa ya kamu kayak nggak butuh teman gitu. Ada yang bertanya-tanya, kamu kenapa begitu ya? Itu sih. Makanya ada yang marah, ada yang jengkel loh sama kamu, ada yang kesel kayak kok kamu berubah ya say gitu. Kok kamu berubah sis bro, biasanya aktif nih, biasanya heboh, sekarang boro-boro heboh ya. Kamunya kebanyakan diem, kamu nggak terlalu bersosialisasi, kamu nggak terlalu aktif gitu ya di pertemanan tuh. Oke, kemudian ada yang iri sama perubahan kamu ya. Ada yang iri gitu sama ya kehidupanmu. Kalau hidupmu sekarang lebih baik, kalau hidupmu sekarang lebih bahagia, kalau hidupmu lebih positif, apalagi ada pencapaianmu, apalagi kamu makin menarik, kamu makin cantik, kamu makin ganteng ya adalah yang iri gitu. Iri aja gitu. Kok bisa ya kamu bahagia? Kok bisa kamu begini begono? Seperti itu guys ya. Itu sih. Jadi ya sebenarnya di bagian pertemanan itu ya, mau pertemanan jauh ataupun pertemanan yang pernah dekat, itu sebenarnya ada kok penyakit hati, ada rasa iri dengki itu ya. Saudara sendiri aja begitu, apalagi teman itu ada yang nggak suka lihat kita bahagia, ada yang nggak terima lihat kamu bahagia tuh. Oke, ada challenge, ada tantangan ya menghadapi teman-teman ini. Mungkin lebih kayak kamu harus tegas ya, kamu harus punya prinsip. Jadi jangan bingung-bingung, jangan dikit-dikit aku nggak tega, aku kasihan. Apa iya aku kasihan terus, aku nggak tega terus ya. Ya ini ada tantangan gitu, challenge ya. Kamu tuh kalau mau hidup jelas, ya kamu jadi orang yang jelas lah. Ya kan? Kalau mau hidup kita jelas,
ya kita jadi orang yang jelas. Orang yang jelas itu punya prinsip, punya pendirian, ya, tegas begitu. Jadi kamu harus tegas. Kamu itu sebenarnya cocok berteman sama siapa, dan kamu itu nggak cocok berteman sama siapa. Jadi harus tegas gitu. Ada orang-orang harus di-cut ya, harus diseleksi. Ada orang-orang yang memang udah lepaskan aja. Tapi ada orang yang memang pertahankan saja. Gitu. Oke. Dan aku lihat ya, kamu kan sekarang banyak ini ya, banyak fokusnya ke dirimu. Kamu banyak ngurus lah hidupmu. Jadi nggak ngurusin orang ya, nggak terlalu ngurusin orang. Lebih cenderung membatasi diri. Dan ya kamu diomongin sih, kamu dibicarain, kamu digosipin sama teman-temanmu ya. Ada teman-teman yang bergosip, kamu kok sekarang ya kamu lebih mentingin dirimu gitu ya. Ada teman-teman ya bercerita di belakangmu, ada teman-teman bergosip tentang kamu sekarang kayak egois gitu ya, kamu mementingkan diri sendiri ya. Padahal egois dengan mencintai diri sendiri kan beda gitu. Tapi mereka nggak memahaminya ya. Mungkin maksud kamu kan, maksud kamu itu menyayangi diri sendiri, membatasi diri itu ya untuk mencintai diri sendiri. Tapi mereka berasumsi, mereka berpendapat kamu tuh egois gitu. Padahal kan beda ya, beda banget sebenarnya. Apalagi kamu selama ini udah baik loh, kamu selama ini udah berjuang. Jadi kayak apa salah gitu sekarang menyayangi diri sendiri? Apa salah sekarang membatasi diri ya? Kecuali kamu selama ini nggak ngelakuin apa-apa, kecuali selama ini kita nggak berjuang gitu. Masalahnya kan kamu berjuang, kamu udah banyak berjuang loh, kamu udah banyak berbuat baik gitu ke teman-temanmu. Cuma teman-temanmu ada nggak tahu diri gitu. Ada teman-temanmu yang ngejudge, menghakimi ya. Berarti kamu sekarang egois kalau kamu begini begitu ya. Tapi ya udahlah, omongan orang itu nggak usah dipusingin sih. Ya namanya omongan orang, gosip-gosip dari orang, dari temanmu, belum tentu benar ya. Itu sih. Ya lebih kayak ya punya prinsip lah, harus tegas ya, kayak aku bilang tadi. Kalau sekarang fokusnya ke kerjaan, fokusnya sekarang mencari uang, ya fokusnya ke situ ya. Jangan ke distract, jangan terpengaruh kayak aduh aku diomongin teman, aku dibicarain sama teman, yang ngapain kamu musingin itu gitu, ngapain pusing gara-gara itu, atau juga itu nggak ngasih makan ya. Ya seperti itu. Oke. Dan aku ngerasa ya di balik omongan-omongan orang itu memang ada cibiran, ada hujatan, ada hinaan ya dikasih ke kita. Misalnya dibilang lah, kamu kalau fokus sama dirimu, membangun hidupmu, apa bisa gitu? Apa iya kamu akan sukses? Apa iya kamu akan berhasil? Wah kayaknya enggak deh ya. Ya biasalah, ada yang sepele, ada yang meremehkan kita, ada yang menghujat, mencaci maki impian kita, menganggap kita aneh atau apa. Tapi kayaknya udahlah ya. Udahlah gitu ya. Sebenarnya ya kalau mereka ngomongin kamu di belakang, kalau mereka bicarain kamu di belakang, ya berarti mereka tertinggal di belakang. Kamunya ya fokus ke depan ya gitu. Oke? Jadi sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.